percaya bahwa setiap kita itu punya kehidupan rohani. Amin. Ya, di tengah-tengah kehidupan rohani kita itu perlu terus membangunnya, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengerjakan kehidupan rohani kita. Kita nggak bisa punya kehidupan rohani tapi kita membiarkannya gitu ya. Setiap kita tuh punya kehidupan rohani. Buktinya Anda dan saya ada di tempat ini. Anda dan saya beribadah di tempat ini. Mungkin Anda memilih ibadah sore hari ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita hari ini tahu bahwa aku punya kehidupan rohani, karena itu aku perlu membangun kehidupan kerohanianku. Dan kehidupan kerohanian kita itu ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Menjadi tanggung jawab pribadi setiap kita. Jadi kita nggak bisa lagi bilang gitu ya, aku tidak bertumbuh karena orang lain. Aku tidak bisa bertumbuh karena pasanganku seperti ini. Aku nggak bisa bertumbuh karena orang tuaku gitu ya. Aku nggak bisa bertumbuh karena CG-ku, karena pemimpinku. Nggak oke seperti ini gitu kan. Kita punya banyak reason, kita punya banyak alasan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa ngomong bahwa aku tidak bisa bertumbuh karena orang lain, karena kondisiku, karena keadaanku. Tapi hari ini Anda harus tahu bahwa kehidupan kita, kehidupan rohani kita terutama, itu ada di tangan kita. Itu menjadi tanggung jawab Anda dan saya. Jadi kita tidak bisa lagi ngomong ke orang lain gitu ya, bahwa gara-gara kamu aku gak bertumbuh. Enggak. Tapi hari ini kita tahu bahwa setiap kita itu perlu membangun kehidupan rohani kita. Gak bisa kita tidak membangunnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok kita perlu membangun pertumbuhan rohani kita? Orang-orang yang mengalami pertumbuhan kerohanian, Bapak Ibu Saudara, mereka itu tahu bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka nggak cuma tahu bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, tapi mereka menjaga komunikasi mereka dengan Tuhan. Nah, itu penting, karena itu kita perlu membangun kehidupan kerohanian Anda dan saya. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Karena kerohanian itu adalah tanggung jawab kita, gitu ya, ada di tangan Anda dan saya. Karena itu kita harus memastikan betul-betul nih, aku tuh bertumbuh enggak? Kerohanianku tuh bertumbuh enggak? Dari ketika aku kenal Tuhan, ketika aku menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidupku, sampai hari ini, aku tuh bertumbuh enggak? Anda bisa mulai pikirkan gitu ya, Anda bisa flashback ke belakang, kemudian Anda mulai lihat diri Anda. Benar enggak ya? Ketika berapa tahun yang lalu misal gitu ya, atau berapa puluh tahun yang lalu ketika Anda menerima Yesus dalam hidup Anda, dan sampai hari ini, di dalam perjalanan kekristenan kita semuanya, apakah kita itu didapati bertumbuh? Atau jangan-jangan hari ini kita ada di tempat yang stuck. Kok kayaknya aku gak ngalami apa-apa ya? Dari aku kenal Tuhan sampai hari ini kok aku gak ngalami sesuatu ya? Itu sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka akan terjadi sesuatu dalam hidupnya. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Kita akan belajar sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, gitu ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, di semua kitab Perjanjian Lama, kita tahu bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang rajin membangun mezbah. Nah, kalau di Perjanjian Lama gitu ya, membangun mezbah itu benar-benar bangun mezbah. Jadi mereka harus kumpulin kayu gitu kan, mereka harus susun kayu-kayu itu, kemudian mereka taruh korban bakaran di atasnya gitu kan. Kemudian mereka mulai berdoa. Mereka mulai mempersembahkan korban itu dan mereka datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kita enggak seperti itu, betul? Ada enggak yang masih kumpulin kayu, kemudian susun, kemudian kasih korban? Enggak ada kan? Saya percaya tidak ada, gitu ya. Sekarang kondisi kita jauh lebih enak. Sesederhana ketika kita cuma masuk ke dalam kamar kita tutup pintu kamar kita kunci pintu kamar kita, kemudian kita berdoa. Sesederhana itu, sesimpel itu, semudah itu. Tapi sangat disayangkan karena terlalu mudah gitu ya. Karena terlalu tidak perlu effort, tidak perlu usaha. Ada banyak orang, mungkin di antara kita, mungkin itu saya gitu ya. Kita tidak lagi membangun mezbah doa kita. Kita tidak lagi menganggap itu penting dalam kehidupan Anda dan saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar
Kita tahu bahwa aku punya kehidupan rohani, karena itu aku perlu membangunnya. Aku enggak bisa cuma sekedar seperti ini. Kalau orang zaman dahulu, orang-orang yang cinta Tuhan gitu ya, orang-orang yang mempunyai hubungan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka membangun mezbahnya. Kemudian mereka berdoa. Hari ini kita sudah sangat sederhana. Kita mau baca sama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Perikopnya dikatakan hal berdoa gitu ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya, sesederhana itu bukan? Kita nggak perlu lagi repot-repot. Karena hal yang sederhana itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita tinggalkan. Kita nggak mau ya hari ini ya, mau datang ke Tuhan aja, mau doa aja, kita harus kumpulin kayu, kita harus beli hewan gitu ya, kita harus bakar itu, kemudian kita baru datang ke Tuhan. Hari ini Tuhan itu kasih sangat jalan yang sangat mudah untuk bisa berjumpa dengan Dia, berjumpa dengan pribadinya. Nggak perlu usaha yang seperti gimana gitu kan. Anda cuma masuk ke kamar Anda duduk, Anda berdoa, Anda ngomong sama beliau. Wow, itu sederhana. Tidak ada orang yang tidak bisa area ini. Betul Bapak Ibu Saudara. Karena itu mezbah doa itu bukanlah sebuah keharusan. Oke. Mezbah doa yang Anda dan saya bangun itu seharusnya bukan sebuah keharusan. Tapi itu harus lahir dari sebuah kehausan. Oke, ada bedanya, bisa mendengar lebih jelas gitu ya. Jadi mezbah doa enggak boleh jadi sebuah keharusan. Aku harus datang, aku harus doa, aku harus bangun mezbahku. Enggak, tapi ketika kita mau datang dengan Tuhan, aku haus, aku mau, aku kangen, aku rindu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Ada sebuah kehausan yang kita itu mau bangun dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma harus, maka kita nggak akan pernah berjumpa dengan Dia. Kita nggak akan pernah bisa menikmati hadirat-Nya. Kenapa? Karena kita nggak akan tahan. Kita nggak akan betah. Jangankan 1 jam gitu ya. Yesus bilang sama murid-muridnya ketika Yesus mau ditangkap gitu kan. Mau di Taman Getsemani. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Mungkin ada bilang jangankan 1 jam share gitu ya. 5 menit aja aku enggak bisa kok. Yes. Kenapa? Karena kita tidak membangun kehidupan rohani kita. Karena kita tidak mengerjakan itu day by day. Mezbah doa itu harus dibangun dari hari ke hari, Bapak Ibu Saudara. Mezbah doa itu enggak bisa dibangunnya ya udah seminggu sekali, terus kemudian sampai seminggu lagi gitu ya, enggak bisa. Mezbah doa itu melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Mezbah doa itu melambangkan sebuah keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Intim itu berarti cuma ada saya gitu ya. Kalau kita kan banyak itu ya. Cuma ada saya dan Tuhan. Betul? Sebuah keintiman tidak akan terjadi di tengah-tengah seperti ini. Tapi sebuah keintiman itu terjadi di tempat yang tersembunyi. Di mana tidak ada orang yang tahu. Tuhan Allah kita tuh Allah yang intim loh. Tuhan Allah itu pribadi yang personal. Dia itu pribadi yang mau dengan kita itu enggak cuma corporate seperti ini. Yang mau menjumpai Anda dan saya itu tidak dalam konteks dalam jumlah banyak. Tapi dia terlebih rindu untuk menjumpai Anda dan saya di kamar-kamar doa kita. Sendirian, bersama, berdua aja. Ngobrol, cerita, menyembah, itu yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Mezbah doa beda dengan ibadah. Mezbah doa beda dengan CG. Kalau ibadah rame-rame, CG mungkin lebih sedikit gitu ya. Tapi kalau mezbah doa itu cuma 2 orang. Hanya antara aku dan Tuhanku. Karena itu hari ini pertanyaannya, berapa banyak kita sudah membangun mezbah doa kita? Ada banyak orang bilang aku mengasihi Tuhan. Aku mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku mau hidup benar dengan Tuhan. Aku mau hidup berjalan dengan Tuhan.
Tapi apakah hari ini kita adalah orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan, adalah orang-orang yang membangun mezbah, orang-orang yang rajin bangun mezbah. Tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu adalah orang-orang yang rajin bangun mezbah. Mau ngapain mereka bangun mezbah. Habis ngalami sesuatu mereka bangun mezbah. Mau perang, Daud itu mau perang dia bangun mezbah. Dia tanya Tuhan. Abraham mau jalan, mau kemana, mau melangkah, dia bangun mezbah. Karena mereka tahu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa hidup tanpa mezbah dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa tanpa mezbah itu ya, tanpa aku masuk dalam sebuah hubungan yang lebih dalam, maka aku nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Hari ini kita nggak pernah tahu kan, 1 jam dari sekarang apa yang terjadi kita nggak pernah tahu. Kita bisa merencanakan, ya 1 jam lagi aku mau makan gitu ya, kita mau dinner gitu kan, mungkin mau fellowship, mau kemana itu kan, itu rencana kita. Tapi kita nggak pernah tahu rencana Tuhan 1 jam ke depan. Karena itu kita perlu terus membangun sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa. Kalau kita nggak bisa bangun hubungan kita, maka untuk bertumbuh itu akan sulit. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu akan sulit. Karena itu tidak heran kalau untuk doa cuma 5 menit, 10 menit, ada banyak orang nggak tahan. Baca Alkitab 1 pasal aja, aduh kapan ini selesainya gitu ya. Kapan ini selesai, aku masih harus seperti ini loh. Cucianku belum selesai, gosokanku belum selesai, masakanku belum jadi gitu ya. Itu yang ada di pikiran gitu kan. Kapan, aduh 10 menit. Coba kita bayangkan, semua di tempat ini pernah jatuh cinta bukan? Ya bukan jatuh cinta gimana, suka sama seseorang lah gitu ya. Kalau kita suka sama seseorang, 10 menit itu cepat atau lama? Cepat, betul. Kayaknya belum ngomong apa-apa loh share, kok udah berlalu gitu kan, kok udah selesai. Habis jalan seharian gitu ya, sampai rumah nggak cuma ngasih kabar, aku udah di rumah loh. Enggak, masih bisa telepon. Ya toh kalau bahasa sekarang bilangnya sleep call gitu ya, teleponan sampai tidur gitu kan. Itu yang terjadi. Mungkin orang lain bilang ngomong apa sih gitu ya, bahas apa sih gitu kan. Ya adalah banyak gitu kan. Tapi coba kita dengan Tuhan, bisa enggak sampai kayak gitu. Yang terjadi 5 menit, ya ampun kapan ya, 5 menit itu lama banget loh share. Gitu kan, apalagi 1 jam. Tapi kalau kita bisa masuk di dalam sebuah pengenalan kita dengan Tuhan hari ini. Kita melatih, aku mau bangun mezbahku. Mungkin hari ini aku enggak bisa 1 jam share. Yes, saya membangun mezbah saya dari 5 menit. 5 menit, oke, saya menikmati. Naiknya itu otomatis, bukan dipaksa. 5 menit lewat, loh sudah 10 menit. Nanti 10 menit, oh loh sudah 15 menit. Gitu kan. Itu terjadi secara otomatis dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu mezbah doa itu harus dibangun bukan karena beban. Bukan karena harus. Tapi mezbah doa itu dibangun karena aku suka dan aku haus. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu sore hari ini, biar ini menjadi sebuah rema dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita berpikir bahwa karena aku Kristen, aku harus berdoa. Karena aku Kristen, aku harus bangun mezbah. No. Kalau dasar kita mengenal Tuhan hanya karena aku Kristen, maka kita nggak akan pernah dapat apa-apa di dalam hubungan kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita cuma karena aku Kristen, karena aku leader, karena aku pemimpin, karena aku pelayan Tuhan, aku harus bangun mezbah, Anda tidak akan pernah bisa menikmati hadirat Tuhan dalam mezbah doamu. Bisa nggak 1 jam? Bisa. Tapi yang terjadi adalah saya percaya di dalam 1 jam itu, pikiran Anda tidak akan ada di sana. Anda akan ada di pekerjaan Anda, di keluarga Anda, di mana-mana. Tahukah Anda maksud dari intim itu apa? Intim itu tidak cuma ada saya dan Tuhan, tapi di pikiran saya cuma ada Dia. Bisa enggak 5 menit, 10 menit tanpa mikirin yang lain?
Tanpa mikirin gosokan, tanpa mikirin anak, tanpa mikirin cucian, tanpa mikirin macem-macem. Gitu ya. Bisa enggak 10 menit, 5 menit itu fokusnya cuma ke Tuhan. Coba ya nanti pulang ya. Saya tahu itu enggak mudah. Untuk kita memfokuskan pemikiran kita, hati kita, jiwa kita. Cuma 5 menit aja. Benar-benar fokus cari Tuhan, benar-benar fokus doa sama Tuhan, benar-benar fokus ngobrol sama Tuhan. Terus mungkin Anda tanya ngobrol apa share gitu ya. Banyak ya pertanyaan seperti itu. 5 menit, 10 menit ngobrol apa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sama seperti Anda dan saya loh. Dia lebih dekat daripada pakaian kita malahan. Jadi kita bisa ngobrol dengan Dia itu semua hal di hidup Anda dan saya. Saya pernah sharing ya, mungkin Anda pernah dengar gitu ya. Saya itu dengan Tuhan itu mungkin kalau orang nggak kenal itu bisa katanya kurang ajar gitu kan. Tapi buat saya itu hubungan saya dengan Dia. Jadi contoh gitu, misal ke saya mau apa atau saya misal saya lagi down gitu ya. Hari itu saya lagi ada banyak hal yang saya harus kerjakan. Kemudian saya capek, saya lelah gitu kan. Saya enggak lagi harus masuk ke dalam kamar doa saya gitu ya. Kemudian saya berdoa di situ, enggak. Tapi saya cuma ambil waktu gitu ya. Mungkin kalau kita kerjakan kita enggak bisa ya masuk ke kamar kan enggak mungkin gitu ya. Saya tak ambil waktu, saya masuk ke ruangan yang kosong gitu kan. Di kantor kan ada misal di ruang meeting kah. Kalau semua ruangan dipakai, ya terakhir adalah kamar mandi, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Saya enggak butuh waktu 1 jam. Saya cuma butuh waktu 5 menit dalam hidup saya. Saya cuma masuk di ruangan itu, saya bilang, Tuhan, aku capek. Aku capek banget. Aku cuma bilang gitu, saya cuma bilang seperti itu. Refresh aku, 5 menit dari sekarang, keluar dari tempat ini. Aku sudah selesai. Kalau kita membangunnya dari hari ke hari, gitu ya. Saya percaya momen-momen cuma 5 menit itu akan merefresh kehidupan Anda dan saya. Saya itu kalau lagi ini ya, nyiapin khotbah gitu ya, terus banyak hal yang mendistract gitu ya, mengganggu. Maksudnya itu ada WA lah apa gitu ya, semuanya gitu kan. Sampai satu waktu tuh saya stres gitu ya, frustasi gitu ya. Duh gak dapet, tapi tuh banyak kerjaan gak bisa ditinggal. Saya biasanya tuh matiin handphone saya silent. Kemudian saya cuma duduk di meja kerja, di meja saya siapin itu, saya cuma bilang, Tuhan, aku mau sampein firman-Mu hari Minggu, aku belum dapat apa-apa, bantu aku. Apa yang Tuhan mau, Tuhan sampaikan buat jemaat-Mu. Bukan mauku, bukan pikiranku, tapi hati-Mu buat mereka. Bantu aku, tolong aku. Amin. Udah, percaya ke Anda, doa yang sederhana, gak sampai 5 menit, betul? Ketika saya amin, saya buka mata, saya mulai ketik di laptop saya, khotbah itu mengalir. Satu demi satu kalimat itu mulai muncul. Saya mulai ngerjakan itu. Bisa lebih, gak sampai 1 jam untuk selesaikan itu. Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang intim dengan kita. Dia Allah yang menginginkan Anda dan saya itu one by one. Person by person. Bukan rame-rame. Bahkan seintim apa kalau Anda bilang gitu. Kalau misal, tapi kan suamiku atau istriku lagi tidur gitu ya. Aku doakan enggak apa-apa kan enggak. Cuma di sebelahnya dia kan tidur. Enggak, intim itu cuma Anda dan Tuhan. Tidak ada orang lain di sekitarmu. Se-ekstrim itu, yes, se-ekstrim itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita hari ini mau tangkap bahwa ke mesbah doa yang kita mau bangun sore hari ini. Bukan karena kita itu beban, wajib, harus, enggak. Bukan karena itu adalah sebuah keharusan. Tapi itu harus lahir dari sebuah hati yang mengasihi Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku mengasihi Dia. Aku menginginkan Dia lebih dari hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 hal mengapa kok kita itu perlu bangun mesbah. Mari kita baca sama-sama di dalam Kejadian 12 ayat ke-7. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini ayat yang ke-7. Jadi cerita ini, kalau Anda baca perikopnya gitu ya, Abram dipanggil Tuhan. Jadi satu waktu Tuhan bilang sama Abram gitu kan, Abram pergilah dari negerimu. Gitu ya, dari sanak keluarga saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari situ kemudian Abram mulai tata-tata, dia mulai berangkat. Gitu kan. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan itu, kemudian Tuhan itu menjumpai, menampakkan diri kepada Abram. Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Kemudian Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mengapa kita perlu bangun mezbah doa? Karena mezbah doa adalah tempat kita berjumpa dengan Dia. Mezbah doa adalah tempat kita bersekutu dengan Dia. Mezbah doa adalah tempat kita berbicara dengan Dia. Karena itu kita perlu bangun mezbah. Ketika Abram dapat janji, tadi saya katakan orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti terjadi sesuatu di hidupnya. Amin. Setiap kita akan ada perubahan besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, enggak. Tapi karena Tuhan kita yang hebat. Tahu ceritanya Ya kok saya tiba-tiba ngeblank, ini Sakeus gitu ya. Biar nggak salah, bukan Lazarus, Sakeus gitu kan. Sakeus adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tahu cerita Sakeus? Sakeus ini pemungut cukai, betul? Sakeus itu terkenal pelitnya luar biasa. Dia kalau sama uang itu demikian hebat, gitu ya. Sampai dia tagihkan kepada orang-orang yang meminjam itu berkali-kali lipat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan? Yesus nggak ngomong apa-apa loh. Yesus ketika ketemu dengan Sakeus, dia cuma bilang, Sakeus turunlah, aku hendak ke rumahmu. Yesus cuma bilang itu. Tahu enggak, di dalam perjalanannya, dia bilang, siapapun orang yang yang pernah pinjam sama dia, aku akan kembalikan berapa kali lipat, Bapak Saudara? 4 kali lipat. Bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu hidupnya tidak pernah main-main. Orang yang ngalami Tuhan, orang yang ketemu dengan Tuhan, akan ada perubahan besar dalam hidupnya. Tahu wanita yang sakit pendarahan 12 tahun? Yang dia lakukan apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia cuma lihat Yesus dari kejauhan. Dia tidak berjumpa secara pribadi. Tapi dia tahu kalau aku cuma jamah aja jubah itu, aku pasti sembuh. Dan betul Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan imannya. Sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Dan karena itulah dia berjumpa sungguhan dengan Yesus. Hidupnya mengalami kesembuhan total. Hidupnya mengalami perubahan total. Saya percaya setiap Anda dan saya ketika kita hari ini ketemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Karakter kita diubahkan. Mungkin orang lain bilang, gak mungkinlah orang itu bisa berubah. Gak mungkinlah orang itu bisa jadi lebih baik. Gitu ya. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu berjumpa dengan Tuhan, dia membangun hubungannya dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam hidupnya. Amin. Abraham itu ketika dia berangkat usianya 75. Abraham dipanggil sama Tuhan itu usianya 75. Ya. Kemudian di awal perjalanannya Tuhan bilang, aku akan berikan negeri ini kepada keturunanmu. Oke. Kemudian dia jalan. Dia dari situ ketika dia habis mempersembahkan kurban itu, kemudian di ayat yang ke-9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi habis dia bangun mezbah itu, dia tambah yakin, aku jalan. Yuk ya kita jalan. Dia bilang sama istrinya, dia bilang sama pegawai-pegawainya, yuk kita jalan.
Dah kita yakin kita jalan. Berjalan mereka dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Oke. Kemudian kalau Anda baca di dalam Kejadian 15, Bapak Ibu Saudara, perjanjian Allah dengan Abram, itu ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hamba nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Saya percaya di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan tidak semuanya mudah. Betul? Betul apa betul? Enggak semuanya mudah, gitu ya. Pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu wajar, itu normal. Itu bukan hal yang salah, bukan, gitu ya. Di dalam perjalanan kita pasti ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Abram juga ngalami itu. Dia di usia 75 dia dipanggil Tuhan, gitu ya. Kemudian oke, Tuhan bilang pergi, kemudian dia pergi, dia sepakat dengan istrinya, kemudian dia berangkat, gitu ya. Di awal Tuhan cuma bilang, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Berarti dalam benaknya Abraham, aku pasti punya anak. Betul? Tapi usianya hari itu 75. Oke, waktu berjalan. Dia lihat kok enggak ada tanda-tanda. Aku tambah tua, ya kan? Kemudian di ayat 15 ini dia datang ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ini bahasa saya gitu ya. Tuhan enggak inget ah. Tuhan tuh pernah janjiin, Tuhan mau kasih negeri ini buat keturunanku. Tapi sampai hari ini aku enggak punya keturunan. Ya udah, mungkin ekspektasiku terlalu tinggi. Mungkin gitu ya, Abraham ngomong gitu. Ya wes, aku kasih buat budakku aja. Mungkin keturunan dia kan yang Tuhan maksud. Gitu kan. Tuhan bilang, tidak. Keturunanmu lah yang akan menjadi ahli waris dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak apa yang membuat seorang Abram dia menunggu janji Tuhan itu 25 tahun. Di usia 100 dia baru terima janji, gitu ya. Di usia 100 Tuhan baru kasih Ishak dalam hidupnya. 25 tahun bukan hal yang singkat, bukan hal yang sedikit. 25 tahun itu panjang. Apa yang membuat seorang Abram bisa tetap setia sampai memegang janji Tuhan sampai dia terima Ishak? Karena dia rajin bangun mezbah. Kalau Anda baca di dalam perjalanannya Abram, sedikit-sedikit dia bangun mezbah. Dia ngalami sesuatu dengan Tuhan, habis ngobrol dia bangun mezbah. Semua dalam hidup dia itu membangun mezbah. Yang membuat dia kuat menunggu 25 tahun. Karena dia setia membangun mezbahnya. Wow. Bapak Ibu Saudara, dia tidak cuma rajin bangun mezbah. Dia setia bangun mezbah. Mengapa mezbah doa itu penting? Karena di tempat itulah kita berjumpa dengan dia. Di mezbah doa kita itu loh, Tuhan tuh menampakkan diri. Tuhan tuh ngomong sama kita. Tuhan tuh berbicara dengan kita. Dia membangun hubungannya dengan kita. Bukan kita loh Bapak Ibu Saudara. Tapi jelas Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Itu berarti dia adalah pribadi pertama yang dia aku mau ketemu sama kamu. Aku mau ngobrol sama kamu. Kalau kamu enggak mau, aku mau. Tuhan bilang gitu. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda? Setiap kita pasti punya pernah lelah, pernah capek, betul? Pernah stuck dalam hidup ini. Enggak tahu harus ngapain. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita.
Tapi kalau kita rajin bangun mezbah, kita setia bangun mezbah kita. Setiap kali kita masuk mezbah, Tuhan ketemu sama kita. Kita ngobrol sama Tuhan. Ada iman diberikan, ada pengharapan diberikan. Keluar dari mezbah itu, kita jadi orang yang lebih kuat. Lemah lagi, masuk mezbah doamu. Karena itu kenapa mezbah doa dibangun dari hari ke hari. Bukan ketika nanti aku capek, aku masuk. No. Kita gak pernah tahu. Bapak Ibu Saudara, kita tuh capeknya kapan. Masalah itu gak pernah tahu kita tuh datangnya kapan. Tapi ketika pagi hari kita bangun atau di waktu malam Anda bangun mezbah doa Anda. Ada kekuatan yang baru Tuhan taruh. Ada iman yang baru Tuhan taruh. Ada pengharapan yang baru Dia taruh dalam hidup Anda dan saya. Itu yang membuat kita bisa berjalan makin jauh, makin kuat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu pastikan sore hari ini kita mau membangun kembali mezbah kita. Tidak tahu mungkin berapa lama Anda sudah tidak pernah membangun mezbah doa Anda. Dulu pernah share, tapi sekarang sudah repot. Sekarang sudah capek, sudah ada anak, gitu ya, sudah ada banyak pekerjaan, bisnis sudah tambah banyak, gitu kan. Bapak Ibu Saudara, mezbah doa tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau kesibukan selalu menjadi alasan dalam hidup Anda dan saya. Kalau anak selalu menjadi alasan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau pasangan selalu menjadi alasan dalam kehidupan Anda dan saya. Maka kita nggak akan pernah bisa maju. Kita yang rugi, bukan orang lain. Karena apa? Karena pertumbuhan itu tanggung jawab Anda dan saya. Pertumbuhan itu bukan karena aku suamimu, aku istrimu, karena itu kita bisa jalan sama-sama. No. Kalau kita tahu pasangan kita kurang, gitu ya, maka kita yang harus kuat. Kita yang harus maju. Kita harus bawa pasangan kita. Ayo, aku tuh ngalami Tuhan loh. Aku mau kamu juga ngalami Tuhan. Ayo, aku ngalami kemenangan loh sama Tuhan. Jadi aku juga mau kamu ngalami kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini pastikan. Di poin yang pertama ini ketika mezbah itu sebagai tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah bangun mezbah kita? Amin. Yang kedua, mengapa kita perlu bangun mezbah kita? Yang kedua kita mau baca di dalam Kejadian 22. Kejadian 22. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Okay. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Yang kedua, mengapa kita perlu bangun mezbah? Karena mezbah doa kita itu tempat kita mempersembahkan korban bakaran. Mezbah doa itu tempat kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Tadi yang sebelumnya gitu ya, Abraham itu doa gitu ya, dia menghadap ke Tuhan, dia bilang kapan kayak aku nggak mungkin dapat anak gitu ya. Kemudian dia masuk mezbah doanya, kemudian dia dikuatkan, dia jalan, oke, sampai di usia yang ke-100 Tuhan kasih Ishak. Wah senang gitu ya. Ishak itu berharga enggak buat Abraham? Berharga. Mungkin hari itu Ishak adalah segala-galanya dalam hidup Abraham. Ya, dapatnya susah gitu ya. Cuma satu lagi, gitu kan? Sudah satu ya pasti dijaga sedemikian rupa. Betul? Buat seorang Abraham, Ishak itu harta yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi tahukah Anda, di tengah-tengah dia, Ishak tuh waktu itu masih ya mungkin usia 5-7 tahun gitu ya. Dia masih sekitar segituan, saya nggak terlalu tahu usianya berapa waktu Tuhan minta bawa Ishak. Aku minta dia korbankan dia untuk jadi persembahan gitu kan. Tahu nggak? Hari itu Abraham untuk kesekian kalinya dia tuh dilema. Wah, di satu sisi aku nih bapak, betul? Dia bapak buat Ishak. Ya, di satu sisi aku tuh anak buat Tuhanku.
Aku tuh anak buat Allahku. Sebagai seorang bapak, otomatis jelas gak mungkin dia dengan rela kasih anaknya yang tunggal pada Tuhan. Tapi sebagai seorang anak, dia tahu kalau bapakku minta, dia pasti kasih yang terbaik. Kalau Abram hari itu dia bergumul dengan, dia turutin pikirannya, hatinya, kegalauannya gitu ya. Saya percaya gak ada cerita ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Abram? Dia bangun pagi-pagi. Dia itu bangun pagi-pagi. Dia siapkan semuanya. Dia nggak berlama-lama loh Bapak Ibu Saudara. Ya aku tahu lah Ishak kan mau disembahkan gitu ya. Ya udah aku mau cari waktu gitu ya. Aku mau spend time lah terakhir kali sama Ishak. Nggak ada. Yang dia lakukan apa? Dia bersegera. Dia segera, dia siapkan kayunya, dia siapkan semuanya pagi-pagi benar. Dia bawa Ishak, dia bawa bujangnya, dia naik ke bukit. Bayangin Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita gitu ya. Sering kali ketika Tuhan bilang, aku mau itu, aku minta dalam hidupmu. Tuhan bilang, aduh Tuhan gak bisa loh, gak bisa, gak mau aku, gak mampu aku, seperti ini. Kita kasih sodor semua alasan kita. Terlalu banyak nego dengan Tuhan. Terlalu banyak kompromi dengan hal itu. Tapi Abraham enggak. Dia melakukan yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Dia bergegas. Dia bawa Ishak naik ke atas. Sampai di atas Ishak tanya, mana korban bakarannya? Sekali lagi, dia meletakkan imannya kepada Tuhan. Dia percaya hari itu, Tuhan tuh bapakku kok. Masa sih dia itulah tega lakuin. Tapi aku tetap lakukan yang terbaik. Dia punya pengharapan sekali lagi dalam hidupnya. Masa sih Tuhan itu tega, tapi dia enggak tanggung-tanggung lakukan itu. Dia tetap lakukan, dia tetap siapkan, dia tetap ikat Ishak. Tidak berkurang siapapun. Dia berharap, pasti ya, dia berharap mungkin Tuhan akan cancel permintaannya. Tapi kok gak ada tanda-tanda sampai dia ambil pisau, dia mau sembelih Ishak. Dan malaikat bilang, Abraham, jangan kau apa-apakan, jangan kau lakukan apapun. Karena aku tahu hatimu. Aku tahu engkau mengasihi aku lebih dari anak tunggalmu yang kau kasihi. Wow Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Tuhan minta sesuatu dalam hidup Anda, apakah Anda bisa ngomong, bisa lakukan itu, bisa bilang Tuhan ambil. Kalau Tuhan tahu itu yang terbaik, saya tahu Tuhan pasti kerjakan yang lebih baik. Apakah kita berani bilang itu sama Tuhan ketika Tuhan bilang, give me your Ishak. Kasih Ishakmu dalam hidupmu, persembahkan itu buat aku. Mungkin kita bilang, ya gak apa-apa bisa lah share gitu ya. Nanti aku kan juga mau kayak Abraham berharap gitu ya. Berharap Tuhan akan membatalkan itu. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan tidak batalkan, akankah engkau marah? Akankah engkau keluar dari pengenalanmu dengan Tuhan? Engkau gak lagi ikut dia? Bapak Ibu Saudara, 4 tahun yang lalu, 4-5 tahun ya, ketika papa saya dipanggil Tuhan, hari itu saya berdoa, saya minta mukjizat, saya minta kesembuhan gitu kan. Saya ya namanya minta kan kita bebas minta gitu kan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan itu kerjakan sesuatu yang dahsyat buat mama saya selama tahunan, puluhan tahun, Tuhan juga kerjakan sesuatu lah buat papa saya gitu kan. Oke, saya berdoa. Dan satu waktu Tuhan cuma bilang gini, di tengah-tengah saya berdoa. Share, kalau papamu aku ambil, are you okay? Wah ya pasti enggak oke lah Tuhan. Hari itu saya bilang, saya masih loh mau jalan di tempat
saya nikah nanti dengan papa saya bilang gitu. Wah, ada banyak hal yang saya belum lakukan sama papa saya bilang. Masih sedikit kayaknya waktu saya dengan beliau, saya bilang gitu. Kemudian Pak Tuhan cuma bilang gini, tapi dia sudah tidak sakit loh. Dia sudah happy sama aku. Tuhan bilang gitu. Tahu enggak Bapak Saudara, detik ketika Tuhan bilang gitu, saya hancur hati. Saya tahu satu hal, hari itu waktunya sudah tiba. Saya tidak tahu kapan, tapi kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, dia tahu yang terbaik dalam hidup saya. Betul, tidak lama Tuhan panggil beliau. Wah, tidak enak. Tapi saya bersyukur hari itu, Tuhan itu sudah kasih tahu sebelumnya. Tuhan itu sudah ngomong sebelum, Tuhan itu sudah siapkan hati anaknya. Tadi saya katakan kalau Tuhan itu ambil sesuatu belum tentu lo itu di cancel. Betul? Kalau di cancel, puji Tuhan, semua orang mau ya. Tapi kalau tidak di cancel, apakah hatimu tetap condong dengan dia? Apakah hatimu tetap ada di porosnya dia? Tidak mudah, jelas tidak mudah. Karena itu kita perlu bangun day by day, waktu demi waktu. Tahukah Anda kekuatan saya ketika terjadi hal besar dalam hidup saya? Bukan karena saya hari-hari itu saya berdoa, no. Tapi saya membangun hubungan saya dengan Tuhan dari ketika saya kenal dia secara pribadi. Saya tahu dia Bapak yang baik. Sekalipun hari itu saya tidak ngerti cara pikirnya. Sekalipun hari itu saya tidak paham kenapa dia ambil papa saya. Tapi saya tahu satu hal, dia kerjakan jauh lebih dari yang saya lihat. Dan betul Bapak Ibu Saudara, titik baliknya terjadi banyak hal. Hari ini saya ada tempat ini, saya ada bersama dengan Anda. Saya dipercaya banyak hal, bukan karena saya hebat, no. Tapi karena saya tahu, saya kenal dengan siapa Tuhan dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi biar hari ini, biar sore hari ini menjadi sebuah kerinduan bersama-sama. Saya tidak mau firman ini cuma sekedar Anda dengar. Tapi saya rindu firman ini boleh sampai ke hati Anda. Anda bisa tangkap sebuah spirit yang sama, sebuah kehausan yang sama, sebuah kerinduan yang sama. Bahkan mungkin lebih besar. Untuk Anda bisa datang ke Tuhan, Anda bilang, Tuhan, aku mau bangun kembali mesbahku. Aku tidak peduli, aku sudah lama kayak aku tidak berdoa. Mungkin sudah jadi puing-puing sepertinya. Aku tidak peduli. Aku mau sore hari ini, aku memulai mesbahku. Memulai mesbah doaku. Mungkin cuma 5 menit. Mungkin cuma 10 menit. Tapi kita mau setia di situ. Amin, Bapak Saudara. Kalau kita bisa enggak kita mengerjakannya? Bisa. Tapi untuk kita setia, itu butuh komitmen. Hari ini enggak cuma kita bangun mesbah, oh iya aku dengar firman, aku mau bangun mesbah gitu ya. Oh aku on fire, aku rasanya diberkati gitu kan. Aku mau bangun mulai mesbahku. Enggak cuma berhenti di situ, itu satu hal. Puji Tuhan kalau Anda melakukannya. Tapi kalau Anda sudah melakukannya, ayo kita masuk di dalam sebuah level yang berbeda. Kita masuk dalam kesetiaan kita bangun mesbah. Sesibuk apapun kita. Serepot apapun kita. Sedown apapun kita dalam hidup kita. Sehappy apapun kita. Mau yuk libatkan Tuhan dalam hidup kita. Mau yuk untuk ajak dia berpartisipasi. Berperkara. Menempati tempat terutama dalam hidup Anda dan saya. Amin, Bapak Saudara. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saya rindu biar sore hari ini setiap kita boleh menangkap hal ini, Bapak Saudara. Bukan menjadi sekedar penyemangat gitu ya, enggak. Tapi saya rindu ini boleh menjadi membawa sebuah perubahan dalam hidup kita. Saya sampai hari ini masih terus mengerjakannya. Saya masih terus kadang bolong enggak share, ada pasti ya namanya orang gitu loh. Kadang saking capeknya, saking banyaknya sampai enggak bisa doa, enggak bisa masuk dalam ruang doa gitu ya. Tapi saya mengusahakan, saya mengerjakan, saya memastikan hari demi hari dalam hidup saya tetap ketemu dengan dia.